Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, cek hadiah terlebih dahulu ya. Khairunisa dan Pak Kartika, Hadir, Bu. Dwi Adelia Sari, Hadir, Bu. baik ada semua ya. Iya, Bu. Silakan melihat kanan kirinya, kalau ada sampah silakan membuang sampahnya terlebih dahulu. Karena Karena ada pepatah atau slogan yang sering kita dengar, kebersihan itu sebagai iman. Benar sekali. Bulan pelajaran kita hari ini ada baiknya kita SPK dulu ngaji. Kita nyanyi lagu 17 Agustus ya, biar baik Bu. Biar semangat Fatima. 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dibelum badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Semangat tuh, semangat. Semangat. Bapak kita langsung masuk ke materi kita hari ini ya. Iya, Bu. Jadi kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat, Bu. Apa tuh? Pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Benar nggak, Bu? Benar. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Hari ini kita masuk ke materi perlindungan dan penegakan hukum. Jadi di sini Bu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri kelas 12 akan menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan benar. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Saya tahu, Bu. Ya, kira silakan. Oke, Bu. Jadi apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum, Bu? Dan Bu, menurut saya secara sederhananya perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum, Bu. Yakni memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Sedangkan penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum
berupaya untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam sebuah negara. Kemudian ada unsur perlindungan hukum. Yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang dimaksud dengan adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya ini, jadi setiap warga negara pasti dilindungi oleh pemerintahnya. Kemudian ada poin kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga ada berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi setiap warga negara pasti memiliki hak. Ibu di sini kasih contoh satu hak, yaitu hak untuk berpendapat. Jadi setiap warga negara pasti memiliki hak untuk berpendapat perubahan syarat ketentuan syarat usia itu. Nah, itu kan sebenarnya tidak disalahkan, tapi timing waktunya itu salah. Dikarenakan cawapres kita itu anaknya presiden, jadi sebagai warga negara berpikir bahwa itu tuh untuk kepentingan pribadi. Untuk itu kita berhak untuk berpendapat, memberi pendapat bahwasanya oh itu tidak benar. Oh ya, ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama ada tegaknya supremasi hukum. Jadi perlindungan dan penegakan hukum ini mendasari tegaknya supremasi hukum. Jadi dengan adanya penegakan hukum membuat warga negara menempatkan bahwa pedoman hukum adalah pedoman tertinggi. Kemudian yang kedua ada tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini ada keadilan formal, keadilan material. Dari keadilan formal artinya semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi atau politik. Proses peradilan harus dilakukan secara adil dan transparan. Jadi yang dimaksud dengan keadilan formal ini semua warga negara di hadapan penegakan hukum itu sama. Entah itu dari golongan ekonomi yang tinggi dan dari golongan ekonomi yang rendah, sama rata, tidak memandang bulu. Adalah menyangkut substansi dari hukum itu sendiri. Hukum harus dibuat dan diterapkan dengan tujuan mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi kelompok tertentu. Sama dengan keadilan formal, bahwasanya adil terhadap apapun. Dengan membangun masyarakat yang inklusif ini, semua anggota masyarakat harus merasa memiliki dan dihargai. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran, silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Perhatikan ya videonya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, setelah kalian mengamati video di sini, Ibu akan membagikan lembar kerja. Ya, Bu. Ibu bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Ya, Bu. Makasih Bu, Masya Allah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Siap, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Ibu. Bentar ya. Kenapa Tani? Kami tak ngerti Pak untuk kami. Astagfirullah. Ibu, kalau kok
diterapkan dalam sebuah negara yang demokrasi. Nah, jadi dari catatan itu dijelaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia itu wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, tidak nyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu juga, negara mempunyai kekuasaan memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan perlindungan di hukum. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan hal penting dalam sebuah negara demokrasi. Tanpa adanya penegakan hukum, hak dan kebebasan warga negara tidak akan terpenuhi. Itu upaya mempertemukan proses hukum dan penegakan hukum harus terus menjadikan secara pembagian seperti itu. Ya benar sekali Kak. Ini Ibu ada di bawah dulu. Gagal dia. Nomor 1. Makasih Ibu. Ini yang nomor 2. Ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Tidak ada Bu. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Silakan Mary. Perlindungan dan penegakan hukum penting karena memastikan hukum memperoleh hak-haknya, memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban pelanggaran hak-haknya, menjamin setiap orang mendapatkan keadilan dan tidak dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum. Untuk mendukung perlindungan dan